Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, kita pada kesempatan ini masih melanjutkan membacakan buku biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kekuatan Romawi dan Persia bergerak dari luar, orang-orang Yahudi bergerak dari dalam. Bukan sebuah kebetulan atau kesia-siaan tanpa tujuan ketika ada seorang utusan Yahudi datang dari Yaman ke Madinah pada masa Utsman. Utusan Yahudi ini mengatakan hendak mempelajari Islam dan mencintainya. Kemudian ia mendeklarasikan keislamannya dan mendapatkan posisi di barisan kaum muslimin. Setelah itu si Yahudi memainkan perannya di balik topeng keislamannya. Sebuah peran yang paling berbahaya dan mengerikan dalam memorak-morandakan persatuan kaum muslimin dan membidani lahirnya fitnah bersenjata yang kemudian menghilangkan nyawa khalifah yang akhirnya menemui kesyahidan. Si Yahudi tersebut adalah Abdullah bin Saba yang akan kita saksikan sekilas aksi destruktifnya sebentar lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang dialamatkan kepada khalifah dan yang akan kita diskusikan nanti bukanlah sebab dan faktor utama munculnya fitnah, tetapi sebab dan faktor utamanya adalah konspirasi destruktif menyerang Islam yang sudah sejak lama menganyamkan benangnya. Sehingga ketika peluang datang dan situasi mendukung, ia segera meloncat ke panggung peristiwa untuk memainkan perannya secara terang-terangan. Agar kita memiliki gambar yang benar terhadap persoalan tersebut dari berbagai sisinya, kita harus kembali membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ada gambaran tidak jelas dan tidak disadari yang menutupi pikiran kebanyakan kita ketika berpikir atau ketika membayangkan Jazirah Arab jauh di masa lalunya. Kita menganggapnya hanya sekedar labirin luas di tengah padang pasir yang ditinggali orang-orang yang terisolasi dari dunia mereka, yang tidak peduli dengan siapapun dan tidak seorang pun yang peduli kepada mereka. Ketika Islam datang, kita membayangkan Jazirah Arab hanya sekedar kabilah-kabilah dan perkampungan yang saling berjauhan satu sama lain. Di tengahnya terdapat Ummul Qura Mekah yang kafilah dagangnya berangkat di waktu pagi dan sore menuju Syam. Kemudian setelah itu, ia tidak mempedulikan siapapun dan tidak seorang pun yang memedulikannya. Gambaran tidak jelas dan tidak disadari ini selagi ia jauh dari kebenaran akan menjauhkan pemahaman kita dari latar belakang penting yang tanpanya kita tidak bisa menafsirkan peristiwa-peristiwa besar yang pernah disaksikan Jazirah Arab, baik sebelum dan sesudah Islam. Supaya kita mengetahui gambaran yang benar, kita tidak perlu jauh kembali ke masa lalu, di mana di sebelah selatan Jazirah Arab terdapat peradaban bangsa Ma'in, Hadramaut, dan Sabak yang mereka telah menjadikan negeri-negeri mereka laksana surga dari kanan dan kirinya. Sedangkan di sebelah utara Jazirah Arab terdapat kota Al-Batra atau Petra yang menguasai jalur perdagangan antara utara dan selatan. Benteng-bentengnya yang kokoh berdiri tegak menjulang sampai pada tahun 312 sebelum Masehi. Mereka dapat mengalahkan pasukan Antonius, salah satu khalifah Iskandar Agung. Di kota itu berkembang peradaban Arab yang indah dan cemerlang. Kemudian ada peradaban Tadmur di negeri Syam yang didirikan oleh beberapa kabilah Arab. Peradaban ini keluar dari Jazirah Arab dan bangkit membangun peradaban yang sangat megah dan membangun kekuatan militer yang sangat kuat yang membuatnya berhasil menimpakan kekalahan telak kepada pasukan Persia. Kemudian menguasai Suriah dan negeri di antara dua sungai-sungai pada tahun 260 Masehi. Hal ini menjadikan kekaisaran Romawi saat itu menetapkan Uzainah, penguasa Tadmur, sebagai wakilnya di Suriah, Mesir, dan Armenia. Di Yaman, tepatnya di kawasan selatan Jazirah Arab, sekelompok kabilah Qattan keluar lalu mendirikan kerajaan Lukhmiyin di Irak. Beberapa orang dari mereka juga keluar dari Jazirah Arab dan mendirikan kerajaan Ghassasinah di Syria. Saya sampaikan, kita tidak akan membahas sejarah yang mengungkapkan kehidupan urgensi dan nilai vital yang ada di semenanjung Jazirah Arab. Juga berbagai hubungan timbal balik kabilah-kabilah yang bermigrasi ke Irak dan Syria dengan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Kita cukup membahas singkat tentang semenanjung Jazirah Arab, posisi dan hubungannya sejak kemunculan Islam atau sesaat sebelumnya. Sebelum era Islam, Jazirah Arab menjadi pusat perhatian penduduk terdekat maupun yang berada jauh dari kawasan ini, meski saat itu tidak ada kekuasaan politik apapun di sana.
Meski ambisi para prajurit selalu tertuju pada sisi selatan Jazirah Arab, di mana Yaman dengan posisi strategis dan kekayaan alamnya berada di sana, tapi kawasan utara juga tidak luput dari perhatian mereka. Sebab di sana ada Mekkah dengan kekayaan alam dan perkembangannya. Di Mekkah sendiri terdapat Ka'bah yang selalu menarik perhatian orang-orang Arab dimanapun mereka berada. Selain itu, Mekkah juga melahirkan duta-duta spiritual yang tak tertandingi. Tidak heran jika Abraha, wakil Imperium Habasah kala itu, memimpin sekelompok pasukan besar untuk menyerang Mekkah dan meruntuhkan Ka'bah. Setelah gereja yang ia dirikan di sana tidak mampu menarik perhatian bangsa Arab untuk datang ke sana seperti yang diharapkan Abraha. Mengingat Mekkah merupakan jalur perdagangan dan hubungan perdagangan Mekkah yang begitu luas dengan Syam, penduduk Mekkah memberikan perhatian timbal balik dengan dunia luar. Perhatian-perhatian timbal balik ini kian berkembang seiring munculnya Islam. Kita tahu Nabi SAW memilih Habasah sebagai tempat hijrah bagi para sahabat yang ditindas kaum Quraisy. Kita juga tahu Nabi SAW mengirim surat dan juga para utusan ke berbagai raja untuk mengajak masuk Islam. Nabi SAW mengirim utusan ke Kaisar Romawi, Kaisar Persia, Raja Najasyi, pembesar Mesir, juga ke pemimpin Oman, Bahrain, Yamamah, dan Syam. Kala Persia menimpakan kekalahan telak kepada Romawi, menguasai wilayah-wilayah Romawi yang ada di Asia, selain itu juga menjajah Mesir dan Konstantinopel. Kaum muslimin di Madinah dirundung kesedihan mendalam karena seperti apa yang diajarkan Islam, mereka memiliki ikatan emosional dengan para ahli kitab. Dalam hal ini Romawi adalah kaum Nasrani. Kaum muslimin sendiri sedih karena mereka dikalahkan oleh para penyembah api dan Persia. Akhirnya wahyu turun untuk menenangkan mereka, menyampaikan hiburan plus kabar gembira dalam sebuah surat bernama Surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalamihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 1-6. Perhatian dan kedekatan kaum muslimin terhadap dunia luar, termasuk berbagai macam peristiwa dan perkembangan yang terjadi hingga sedemikian rupa. Ayat-ayat Allah terbukti kebenarannya dan janji Allah terwujud. Beberapa tahun setelah kekalahan ini, pasukan Romawi menimpakan kekalahan telak kepada pasukan Persia. Imperium Romawi mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Persia dalam peperangan sebelumnya. Lantaran terbuai oleh kemenangan yang mereka raih atas Persia, tak lama setelah itu Romawi berang terhadap kaum muslimin. Mereka mengkhawatirkan dominasinya karena kekuatan kaum muslimin yang kian besar. Akhirnya Romawi menyatukan barisan pasukan di Syam dan memutuskan untuk menyerang Jazirah Arab. Di sini kita melihat perhatian Rasulullah SAW dan kaum muslimin terhadap dunia luar. Kita juga menyaksikan kecermatan penilaian Nabi SAW terhadap segala situasi yang tengah terjadi. Di sini kita melihat perhatian Rasulullah SAW dan kaum muslimin terhadap dunia luar. Kita juga menyaksikan kecermatan penilaian Nabi SAW terhadap segala situasi yang tengah terjadi. Seperti itulah yang terlihat dari sikap Nabi SAW. Beliau tidak mau menolerir ancaman yang diarahkan kepada umat dan negara Islam. Beliau dengan sejumlah batalion Islam bergerak ke arah Syam untuk menghadapi pasukan Romawi di Tabuk.
Rasulullah dan para sahabat tak peduli dengan segala situasi sulit yang mereka hadapi pada waktu itu. Matahari yang begitu terik tak menggoyahkan tekad mereka, meski pada akhirnya pertempuran antara pasukan Islam dan Romawi tidak terjadi. Kaisar Romawi mengurungkan niatnya, ia lebih memilih selamat dan kembali ke wilayah kekuasaan mereka. Kita juga tahu pesan yang Nabi SAW sampaikan ketika sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Beliau berpesan, berangkatkan pasukan Usamah. Usamah telah ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan. Ia diberi tugas untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang selalu mengintai di seluruh perbatasan kekuasaan Islam. Bisa disimpulkan bahwa Jazirah Arab bukanlah padang Sahara yang sering menyesatkan orang atau tanah kosong yang tak bertuan, baik sebelum ataupun setelah Islam muncul. Sebaliknya, Jazirah Arab selalu menjadi pusat perhatian dunia luar. Demikian halnya dunia luar juga menjadi pusat perhatian Jazirah Arab. Hingga ketika era Umar bin Khattab datang, pasukan-pasukan Islam bergerak dengan membawa panji-panji kebenaran dan kebaikan. Imperium Persia Romawi berjatuhan di batu kuku kuda pasukan Islam. Jazirah Arab yang telah menjelma menjadi pusat pemerintahan Islam kian naik daun menjadi buah bibir, akrab di telinga dan di hati siapapun. Kaum muslimin kala itu yang bergerak dari Madinah menuju dunia kesyirikan dan kesesatan di mana pun juga menjadi buah bibir seluruh dunia. Dunia luar juga menjadi satu-satunya pusat perhatian. Kaum muslimin kala itu yang bergerak dari Madinah menuju dunia kesyirikan dan kesesatan dimanapun juga menjadi buah bibir seluruh dunia, juga menjadi satu-satunya pusat perhatian. Meski kekuatan militer dan politik Romawi hancur lebur di hadapan pasukan-pasukan Islam, namun api dendam tak pernah padam di dada orang-orang Romawi yang masih hidup, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di negeri masing-masing. Tidak berbeda dengan Romawi di Persia, para dukun, konsul, orang-orang terkemuka, para tuan tanah, dan mereka yang memonopoli perdagangan dan kekayaan, mereka semua memendam rasa dengki terhadap bangsa Arab dan kaum muslimin karena mereka kehilangan kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan. Di sisi lain, Yahudi Bani Qaynuqa dan Bani Nadir yang diusir ke Sam menjadikan Sam pasca penaklukan Islam sebagai pusat untuk memicu kekacauan yang selanjutnya mereka sebar ke berbagai wilayah yang mampu dijangkau oleh kekuatan dan tipu daya mereka. Konspirasi Romawi Persia dan juga kaum Yahudi terhadap Islam bersatu padu berair bah pembawa petaka. Umar dengan segenap kesadarannya dan daulah Islam dengan segenap kekuatannya menjadi benteng kokoh. Namun saat Menteri Umar sudah mulai condong untuk tenggelam, konspirasi buas menemukan celah yang cukup menganga lebar, hingga terjadilah berbagai bentrok bersenjata yang dihadapi kaum muslimin di berbagai wilayah di awal pemerintahan Utsman yang baru saja kita bicarakan sebelumnya. Kekuatan Islam berhasil memberikan pelajaran bagi para konspirator, meruntuhkan pasukan-pasukan mereka yang berjumlah banyak, memupus segala ambisi dan keinginan mereka untuk meringsek masuk ke dalam batasan-batasan negara Islam dan melucuti senjata mereka dalam kondisi hina lagi terusir. Meski demikian, mereka tidak juga membuang kedengkian beracun di dada, tapi kedengkian mereka malah berkobar dan menyala. Mengingat serangan-serangan militer mengalami kegagalan, akhirnya mereka menggunakan cara lain, mengarahkan konspirasi terhadap negara Islam dari dalam, menyusupkan kekacauan ke barisan-barisan pertama Islam di antara para pemimpin kaum muslimin dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Berikutnya antar masyarakat di berbagai wilayah negara Islam, baik yang jauh maupun dekat. Beban berat ini telah tersimpan untuk seseorang yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah. Dia adalah Utsman radhiyallahu an. Segenap kemampuan yang dimiliki mendorong Utsman untuk memikul seluruh tanggung jawab tahun-tahun sulit sepanjang sejarah Islam ini. Kami akui menyebut tahun-tahun tersebut sebagai tahun-tahun sulit semata untuk menyederhanakan bahaya yang ada saat itu, karena sebenarnya situasi yang terjadi jauh lebih sulit, bahkan lebih mencekam. Negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan selalu menyimpan berbagai problem yang membuat para penakluk tidak bisa tidur dengan nyenyak. Problem itu akan selalu muncul meski rahmat dan keadilan Islam langsung menyebar di negeri-negeri tersebut setelah ditaklukkan. Permasalahan itu akan selalu hadir meski tujuan penaklukan negeri tersebut semata demi membebaskan para penduduk dari perlakuan lalim para penjajah Persia dan Romawi. Semua keadilan dan kebaikan yang ditebarkan oleh pemerintah Islam tidak bisa menuntaskan berbagai problem penaklukan, meski mampu meredam sebagian besar problem itu. Sisa-sisa problem yang ada kian tumbuh membesar seiring perjalanan waktu. Sebagai contoh, setelah penduduk berbagai negeri yang ditaklukkan mendapat kemuliaan dan kebahagiaan karena dipimpin oleh para sahabat Nabi yang dipilih Amirul Mukminin dan diutus untuk mengemban tanggung jawab mengurus kekuasaan berbagai wilayah, penduduk setempat mulai bertanya-tanya, kenapa para pemimpin kita bukan dari kalangan kita sendiri? Kenapa harus dari Quraisy atau dari Madinah? Di antara mereka ini ada yang melakukan sejumlah protes yang mampu menguncang Umar meski terkenal kokoh dan tangguh. Salah satu contohnya adalah protes yang mengundang kesedihan sekaligus membuat tertawa. Penduduk Kufah meminta Amirul Mukminin
Umar bin Khattab untuk mencopot gubernur mereka yang terbilang sebagai salah satu sahabat terbaik dan paling mulia dengan dalih bahwa ia tidak salat dengan baik. Setelah penduduk di berbagai wilayah berkembang pesat karena keadilan dan keutamaan yang diberikan Islam hingga mereka tahu bahwa dunia daulah Islam yang adidaya telah membiarkan tanah untuk setiap petani, membiarkan tempat perdagangan untuk setiap pedagang, bahkan mengharapkan para pemimpin wilayah untuk merampas tanah orang kafir zimmi meski hanya sejengkal dan meski dibeli. Setelah mereka mendapat perlindungan dan jaminan aman yang diberikan Islam sebagai imbalan pajak kekayaan yang sama sekali tidak merugikan mereka, atau sebagian di antara mereka mulai bertanya-tanya, kenapa harus ada pajak segala? Setelah spirit Islam menyelimuti mereka semua sebagai satu umat, bahkan mereka tidak masuk Islam dan memilih untuk tetap memeluk agama semula dan hidup di daulah Islam sebagai warga negara dengan ikatan perjanjian dan jaminan, sehingga persatuan ini tidak menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hati ataupun sikap pemberontakan. Setelah semua itu, fanatisme kembali mengangkat tinggi tanduknya. Kesukuan menegakkan kepala dan nasionalisme yang mengatakan, ini aku. Setelah kebijakan Abu Bakar dan Umar mempertahankan para sahabat senior di Madinah dan tidak diperkenankan meninggalkan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebijakan di era Utsman mengalami perubahan. Sebagian di antara tokoh sahabat mulai menyebar ke berbagai wilayah. Seiring dengan menyebarnya sebagian sahabat Rasulullah ke berbagai wilayah, maka terpecahlah beban berat yang semula terkonsentrasi di Madinah dan masing-masing wilayah terkena fitnahnya. Setelah segala kenikmatan dan kebaikan hidup tunduk pada sifat zuhud, kini banyak sekali faktor yang membuat jiwa tunduk pada dunia dan kemewahan. Meski para sahabat mulia tetap menjauhkan diri dari dunia dan bersikap zuhud, tapi masyarakat Islam yang telah dipenuhi kesejahteraan dan kekayaan mulai melangkai tembok-tembok tinggi nurani, mengambil kebaikan-kebaikan hidup lebih dari yang diperlukan dan menenggak segala kenikmatan duniawi tanpa perhitungan. Faktor-faktor yang kami sebut ini membentuk atau menciptakan situasi yang akan dilalui pada masa-masa kritis dengan segala problem dan krisis yang terjadi. Semua faktor ini meski dampaknya yang berbahaya adalah tabiat segala sesuatu, sebab bukan ciri kehidupan manusia meski dengan segala kemuliaan dan ketakwaan akan tetap berlangsung dengan satu model saja. Seluruh faktor ini bisa kita rangkum dalam satu kata, yaitu ketegangan. Situasi-situasi sejarah, sosial, dan psikologi menjadikan ketegangan yang terjadi sebagai sebuah keniscayaan. Meski demikian, ketegangan ini bisa saja disulap menjadi kekuatan, di mana berbagai krisis yang terjadi berubah menjadi solusi-solusi membahagiakan, mempertemukan tuntutan zaman dengan tuntutan perkembangan, tanpa menyulut kekacauan maupun menimbulkan dampak buruk. Ya, langkah ini bisa saja dicapai andai saja kekuatan-kekuatan jahat dengan segala kedengkiannya memenuhi hati tidak semakin berkembang. Kekuatan jahat ini seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, direpresentasikan oleh kelompok-kelompok yang dihancurkan Islam dan dicabut kezalimannya. Di setiap wilayah pasti ada saja orang-orang seperti ini. Kekuatan jahat ini juga dipresentasikan oleh kabilah-kabilah Yahudi yang sesaat pun tak pernah berhenti melancarkan tipu daya terhadap Islam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Seluruh kekuatan jahat menajamkan taring di era Utsman. Mereka berkonsentrasi untuk menanamkan keraguan, memperlemah loyalitas terhadap daulah, memicu berbagai krisis, mengubah ketegangan dari kekuatan yang tengah berproses kepada yang lebih baik dan ideal menjadi kekuatan perusak dan kekacauan. Kala itu, di tengah situasi serba meragukan, datanglah seorang Yahudi dari Yaman namanya Abdullah bin Saba, kunyahnya Ibnu Sauda. Ia mengaku Islam, kemudian mengaku memiliki kecemburuan kuat terhadap segala nilai dan kesucian Islam. Di Madinah, Abdullah bin Saba menguping setiap kata dan berita. Ia mendengar kritikan jujur yang diarahkan sebagian sahabat pada kekeliruan yang terjadi. Ia kemudian mengikuti berita ini untuk mengumpulkan lembaran tuduhan yang berserakan di sana-sini. Dengan sikap diam dan cerdik, Abdullah bin Saba terus mempelajari seluk-beluk kehidupan di Madinah. Ia memeriksa titik-titik kelemahan dan kekuatan, menguping berita-berita dari berbagai wilayah dan daerah, mengamati kapasitas serta kekuatan dan posisi setiap sahabat. Setelah mengumpulkan data, mengetahui jalan dan melengkapi rencana, Abdullah bin Saba segera bertindak. Abdullah bin Saba tahu untuk menyebarkan kekacauan di tengah daulat dan umat terlebih dahulu harus membidik khalifah, membidik legalitas jabatannya sebagai khalifah kaum muslimin. Untuk memuluskan langkah ini, Abdullah bin Saba harus mengangkat sosok sahabat lain di hadapan khalifah yang menyamai keluhuran dan senioritas khalifah. Saat itu Ibnu Saba mulai meniupkan hembusan-hembusan beracun melalui kata-kata ini. Setiap nabi memiliki penerima wasiat dan Ali adalah penerima wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman merebut kekuasaan umat ini dan mengambil hak dari tangan orang yang berhak. Propaganda ini ia kuatkan dengan sejumlah hadis yang menyebut pujian dan rekomendasi Rasulullah untuk Ali, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kunta maulahu fa'aliyyum maulah."
Allahumma wali mawalahu wa adi man adah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, maka Ali juga walinya. Ya Allah, belalah orang yang membelanya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Begitu mendengar propaganda Ibnu Saba ini, Ali langsung mencela dan membodohkan Ibnu Saba. Ia mengingatkan kaum muslimin akan niat buruk dan rencana busuknya. Meski demikian, Ibnu Saba tetap menjalankan rencananya. Ia menyulut api kekacauan di berbagai wilayah Islam. Ibnu Saba berkelana ke Basrah, Kufah, Sam, dan Mesir di mana ia menetap cukup lama di sana. Di tengah perjalanannya, Ibnu Saba memilih sejumlah pembela dari kalangan orang-orang yang terkena fitnah. Ibnu Saba mengirim mereka ke berbagai penjuru guna menebar fitnah di tengah masyarakat. Ibnu Saba mengajarkan kepada para pendukungnya metode menebar fitnah. Ia mengatakan, perlihatkan seakan kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Niscaya kalian menarik simpati banyak orang. Mulailah dengan mengarahkan tuduhan kepada para pemimpin kalian. Katakan kepada semua orang bahwa Utsman merebut khalifah secara tidak benar. Ali adalah penerima wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah penerima wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangkitlah kalian semua, kembalikan hak kepada pemilik sebenarnya. Anehnya fitnah buas yang kian melebar hingga Utsman terbunuh semuanya terjadi sesuai 3 pesan Ibnu Saba, yaitu para provokator dan penyulut fitnah mengenakan pakaian-pakaian rahib dan di tangan kanan mereka mengangkat panji amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka kemudian melayangkan tuduhannya bukan kepada para pemimpin dan penguasa, membesar-besarkan kesalahan mereka dan menolak keberadaan mereka. Fitnah pun mengemuka mengarah kepada khalifah secara langsung, menuntut khalifah harus turun jabatan. Masih banyak faktor lainnya dimanfaatkan oleh Ibnu Saba dan kroni-kroninya dengan baik. Faktor-faktor yang semakin mengokohkan propaganda Ibnu Saba di sebagian besar penduduk Kufah, Basrah, dan Mesir. Di antara faktor tersebut bahkan yang paling utama adalah perilaku sejumlah pemimpin dari kalangan Bani Umayyah. Menurut pengamatan kami, peran para pemimpin dari kalangan Bani Umayyah dalam memperbesar fitnah bukan tidak terletak pada serangkaian kesalahan yang bisa dibenahi dan dihilangkan, tapi terletak pada sikap masa bodoh mereka terhadap teriakan peringatan, merespon seruan untuk congkak dan sombong, serta taruhan yang mereka lakukan terhadap nasib khalifah demi mengikuti hawa nafsu yang sebenarnya bisa mereka kekang tanpa menimbulkan kerugian apapun. Sikap yang ditunjukkan Muawiyah gubernur Syam terhadap kelompok penentang saat itu tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, tidak menunjukkan sosoknya yang kenal santun dan cerdas. Muawiyah membentak mereka dengan kata-kata penuh amarah. Aku dengar kalian menyerang Quraisy, padahal tanpa Quraisy niscaya kalian kembali hina seperti dulu. Sungguh Allah mendirikan kerajaan ini dengan ditopang Quraisy. Allah menjadikan khilafah di tengah-tengah Quraisy. Kekuasaan hanya patut untuk Quraisy. Muawiyah semoga Allah memaafkannya terus hanyut dalam sikap fanatisme golongan dengan mengatakan, Quraisy tahu Abu Sufyan adalah orang-orang Quraisy paling mulia, putra orang Quraisy yang paling mulia kecuali apa yang Allah berikan untuk nabinya. Ditambah lagi Sa'ad bin As, gubernur Kufah, suatu ketika ia duduk di tengah-tengah khalayak ramai. Karena mabuk kekuasaan, ia menunjukkan ke arah Irak yang dipenuhi rumputan hijau dan tanaman, lalu berkata, wilayah itu tidak lain adalah kebun milik Quraisy. Quraisy. Apa yang terjadi sampai kata Quraisy menggantikan kata Islam? Penggunaan nada ini adalah sebuah permulaan yang mengkhawatirkan, karena salah satu keistimewaan Islam nan agung adalah meruntuhkan selama bertahun-tahun lamanya pondasi-pondasi fanatisme paling buas dalam sejarah. Akan tapi kini fanatisme kembali berkicau melalui mulut sejumlah penguasa dan pemimpin wilayah. Objektivitas mengharuskan kami untuk menyebut peran para pemberontak kala itu dalam menyulut nada-nada provokatif tersebut. Kata-kata yang mereka layangkan dalam penentangannya memicu amarah orang sabar. Seakan mereka mendatangkan api pertikaian dengan seluruh jajaran pemimpinnya, menghasut pemerintahan dengan berbagai sarana dan cara, hingga para gubernur dan staf pemerintahan bertindak dengan saraf tegang dan panas. Satu contoh berikut sudah cukup menunjukkan keras hati dan sikap kasar para pemberontak, sehingga tidak perlu menyebutkan puluhan contoh lain. Jabalah bin Amir, salah satu pemimpin pemberontak saat itu, menentang khalifah secara langsung di hadapan kaum muslimin dengan mengatakan, demi Allah, aku akan membunuhmu, wahai orang tua bodoh. Aku akan menyerangmu dengan mengendarai unta muda berkudis. Orang tua bodoh, inikah sifat yang dilayangkan kepada Utsman bin Affan di hadapan kaum muslimin, khalifah Islam ketiga yang dijuluki Zunnurain oleh Rasulullah SAW, dan beliau juga bersabda dan pendampingku di surga adalah Utsman. Apakah unta-unta berkudis yang akan digunakan Jabalah bin Amir dan kelompoknya untuk menyerang khalifah yang telah memenuhi seluruh perlengkapan Yul Usrah perang Tabuk sebanyak 1.000 unta dan kuda yang tak satu pun antaranya pincang ataupun berkudis? Saat ini
1400 tahun selepas peristiwa ini, yang sampai kepada kita hanyalah tulisan dalam kitab-kitab sejarah terkait berbagai peristiwa tersebut. Catatan-catatan sejarah yang membuat kita marah terhadap aksi-aksi sembrono itu. Lantas bagaimana kiranya dengan perasaan orang-orang yang melihat langsung kejadian-kejadian ini, mendengar dan melihat langsung khalifah di balik keluhuran rambutnya yang sudah beruban, menghadapi beragam musibah, tindakan-tindakan bodoh dan jahat seperti ini? Bagaimana dengan perasaan khalifah sendiri? Meski kejadian yang kami sebut di atas memicu amarah dan kesedihan, namun perlu kita ketahui, kejadian yang dialami khalifah kala itu masih tidak seberapa jika dibandingkan dengan kejadian-kejadian lain yang dilancarkan para petualang atau baca pemberontak untuk menantang kekuasaan dan kemuliaan khilafah. Ya, kekuasaan dan kemuliaan khalifah, karena khilafah bukanlah khalifah, daulah bukanlah pemimpin daulah. Inilah sasaran yang terus dijalankan oleh para konspirator. Tahun-tahun sulit, bukan Utsman yang menciptakan kata-kata ini, tapi kata-kata ini yang memikulkan seluruh kesulitan, beban berat dan bahaya kepada Utsman dan juga daulah, juga beragam kekacauan sejak awal yang tersimpan. Meski demikian, kita tetap mengajukan sebuah pertanyaan pasti berikut. Di mana posisi Khalifah Utsman dari berbagai kekeliruan yang dimanfaatkan dengan baik oleh para konspirator? Menurut hemat kami, kekeliruan ini disebabkan oleh 4 hal mendasar. 1. Terkait kekuasaan. Para pemberontak menentang khalifah karena mencopot sejumlah sahabat dan diganti oleh sejumlah kerabat, di mana mereka atau sebagian di antara mereka tidak punya pengalaman dan skill sebagai pemimpin kaum muslimin. 2. Terkait kas negara. Ada yang menyatakan Bani Umayyah memanfaatkan hubungan dekat dan kekerabatan sehingga mereka menguasai apa yang tidak menjadi hak mereka. 3. Sikap Utsman terhadap sejumlah tokoh sahabat, juga sejumlah kebijakan keras yang Utsman tetapkan pada sebagian di antara mereka. 4. Sikap Utsman terhadap sejumlah permasalahan agama karena Utsman memiliki ijtihad tersendiri. Terkait para pemimpin, khalifah berhak memilih siapa saja untuk membantu memikul beban tanggung jawab kekuasaan, selama pilihan itu tidak berdasarkan keinginan hawa nafsu yang berseberangan atau melawan nilai-nilai utama daulah dan masyarakat, kitabullah dan sunnah rasulnya. Meski Utsman berhak melakukan perubahan, ia tidak menggunakan hak ini sejak awal. Tapi situasi berbagai daerah juga yang mendorong Utsman untuk mengganti para pemimpin daerah, di samping desakan para penduduk daerah untuk melakukan perubahan. Daerah pertama yang mendapat giliran perubahan adalah Kufah, di mana gubernur Kufah saat itu adalah Mughirah bin Syu'bah. Penduduk Kufah ingin mengganti gubernur mereka, lalu Utsman mencopot Mughirah dan digantikan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memimpin Kufah hingga muncul perbedaan tajam antara dia dengan Abdullah bin Mas'ud yang bertugas sebagai pengurus Baitul Mal Kufah. Akhirnya Khalifah Utsman mencopot Sa'ad dan digantikan dengan Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah tetap memimpin Kufah, memberikan pengorbanan nyata dalam perang Azerbaijan dan Armenia. Namun ketika ada laporan ke telinga Khalifah bahwa Walid meminum khamar, Khalifah langsung menarik Walid ke Madinah, menghukum dan mencopot jabatannya. Kemudian digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kembali. Terkait Basrah, penduduk setempat mengirim utusan ke Madinah menuntut Khalifah untuk mencopot gubernur mereka, Abu Musa al-Ash'ari. Utsman mendapat tuntutan ini dan mengganti posisi Abu Musa dengan Abdullah bin Amir. Di Mesir berulang kali utusan datang ke Madinah mendesak untuk menyingkirkan Amr bin As agar diganti gubernur lain. Akhirnya Khalifah Utsman mencopot Amr bin As sebagai pemimpin militer dan urusan pajak dan tetap mempertahankan sebagai imam salat. Sebagai gantinya, Khalifah Utsman menunjuk Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sar untuk mengurus pajak dan urusan militer. Tidak lama setelah itu perselisihan muncul di antara Amr bin As dan Abdullah bin Sa'ad, hingga akhirnya Khalifah Utsman menarik Amr bin As ke Madinah sehingga Abdullah bin Sa'ad sepenuhnya memimpin Mesir. Seperti itulah sikap Khalifah Utsman terhadap para pemimpin yang dicopot sebagai respon cepat berbagai keinginan penduduk daerah setempat. Lantas masih adakah celah yang perlu diperdebatkan terkait persoalan kepemimpinan ini? Ada yang mengatakan Utsman melangkai orang-orang saleh dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ia tidak menunjuk mereka untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong dan sengaja ia simpan untuk para kerabatnya. Berikut beberapa kerabatnya diangkat sebagai gubernur. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sar yang ditunjuk sebagai gubernur Mesir adalah saudara sesusuannya. Abdullah bin Amir yang ditunjuk sebagai gubernur Basrah adalah sepupunya. Muawiyah yang tetap dipertahankan sebagai gubernur Syam adalah sepupunya. Marwan bin Hakam yang ditunjuk sebagai kepala birokrasi pemerintahan adalah sepupunya. Terkait Utsman melangkai orang-orang soleh dan lebih memilih yang lain, Khalifah Utsman sendiri yang memberikan ketanggapan terkait hal ini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga kadang melakukan hal tersebut, bukannya mengabaikan kesalahan dan kewaraan, tapi semata karena mencari mana yang lebih layak dan mumpuni. Khalifah Utsman menyebut beberapa contoh yang dipilih Umar sebagai gubernur meski di Madinah ada sejumlah sahabat Rasulullah SAW yang lebih unggul kewaraan dan ketakwaannya. Terkait isu Khalifah Utsman menunjuk keluarga dan kerabat, tanpa ragu bisa kami ratakan. Tentu lebih baik jika Khalifah Utsman menempuh cara lain bukan cara ini, meski seperti apapun kemampuan dan kelayakan para kerabat Khalifah Utsman. Khalifah Utsman bukannya tidak ingat kata Abbas, paman Nabi SAW yang menemui Rasulullah SAW minta agar diangkat sebagai pemimpin.
seraya menjauhkan Abbas dari jabatan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wallahi la nuwalla ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih." Sungguh kami demi Allah, kami tidak akan menunjuk siapapun yang meminta untuk memimpin urusan agama ini atau siapapun yang berambisi untuk menjadi pemimpin dalam urusan agama ini. Berikutnya Nabi SAW menyampaikan sebuah nasihat berharga. Innakum satahrisuna 'alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamati. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal ia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Betapa nikmatnya saat menyusu dan betapa susahnya saat disafih. Betapa nikmatnya saat menyusu dan betapa susahnya saat disafih. Pada tahun-tahun sulit ini, kala leher-leher kekacauan mendongak ke atas, kala fanatisme mendesis ke bak ular, Khalifah berkewajiban menjauhkan siapapun dari pertanyaan-pertanyaan seputar Umayyah dan segala keistimewaan yang mereka ambil. Namun tentu tidak objektif jika kita hanya melihat persoalan ini tanpa melihat akar permasalahan yang memicu terjadinya semua peristiwa. Seperti yang telah kami sampaikan, situasi-situasi yang berkembang memicu berbagai kekacauan dan instabilitas pemerintahan. Semua kekacauan itu bertujuan meruntuhkan daulah Islam yang mana beberapa dekade sebelumnya daulah Islam mampu meruntuhkan sendi-sendi kejahilian dan dalam beberapa tahun saja. Konspirasi meruntuhkan daulah Islam itu telah dipersiapkan dengan matang. Mereka tengah mencari segala pemicu agar mampu mengarahkan serangan akhir ke benteng daulah Islam. Kediaman Khalifah sendiri dan pemicu utamanya adalah persoalan para staf di pemerintahan pusat. Pembeberan aib para gubernur sudah menjadi lagu lama di sejumlah kawasan daulah Islam. Sebelumnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab kala melalui pengalaman pada tahun-tahun pertama pemerintahan Islam selalu dan biasa memperhatikan serta menghormati segala keinginan rakyat, khususnya terkait dengan keinginan untuk mengganti para gubernur. Seperti kita ketahui, Khalifah Utsman menempuh kebijakan yang sama. Ia mengganti para gubernur Basrah, Kufah, dan Mesir demi memenuhi keinginan penduduk kawasan-kawasan setempat. Namun dengan cepat permasalahan berubah menjadi bagian dari rencana busuk meruntuhkan daulah Islam dan melucuti daulah dari kekuasaan. Kecenderungan untuk membeberkan aib dan tuntunan perubahan tidak lain sebagai langkah untuk menampakkan kelemahan, semakin memperdaya dan memperkuat para konspirator. Untuk itu, usaha-usaha tendensius ini harus dicegah. Mau tidak mau, daulah harus bersikap tegas. Khalifah menunjukkan sikap lurus yang tercermin dalam kata-kata yang ia sampaikan terhadap para pemberontak. Apalagi yang harus aku lakukan? Setiap kali kalian tidak menyukai seorang pemimpin, aku copot pemimpin tersebut. Dan setiap kali kalian menginginkan seorang pemimpin, aku angkat dia. Ketika tangan-tangan para pemberontak mampu mengarahkan perintah-perintah untuk mereka terhadap daulah dan mencabut hak-hak istimewa daulah, maka demi mempertahankan eksistensi dan kemuliaan, daulah tidak punya cara lain selain meruntuhkan kehendak yang membangkang dan menjilat. Memang benar Utsman sangat mencintai keluarga dan amat menyambung kekerabatan. Cinta berlebih terhadap keluarga dan kerabat itu menjadi salah satu sebab pemilihan para gubernur itu, meski bukan menjadi satu-satunya sebab. Gejolak kekacauan yang kala itu berhasil mengguncang kepercayaan timbal balik antara kaum muslimin dan Khalifah, memosisikan Khalifah dalam situasi kejiwaan yang mendorongnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan yang hilang dari orang-orang terdekat dan tercinta. Ini bisa kita anggap sebagai salah satu sebab kenapa Utsman lebih mementingkan keluarga dan sanak kerabat. Selain itu, ada juga tantangan yang membidik pribadi Utsman secara khusus. Bersembunyi di balik seruan untuk mencopot para gubernur dari kalangan kerabat Utsman. Tantangan ini dengan segala upaya yang digunakan untuk menyerang Khalifah dan membangkang posisinya juga menjadi sebab lain kenapa Utsman teguh pada pilihannya ia jatuhkan. Di samping itu, para pemimpin dari kalangan kerabat Utsman juga memiliki kelayakan. Di tangan mereka melalui perintah dan komando mereka, pasukan-pasukan Islam mampu menumpas aksi pemberontakan yang menyebar api di berbagai penjuru daulah Islam. Juga didukung oleh keberanian para tokoh sahabat yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Wilayah-wilayah yang melepaskan diri akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Pasukan-pasukan Bizantium dan Persia hancur lebur, dan panji-panji Islam berkibar di negeri tersebut untuk selamanya. Khalifah Utsman tentu berhak untuk membanggakan pengobaran mereka, juga berhak untuk tidak menjadikan mereka sebagai sasaran omongan para pembangkang dan pemberontak yang merupakan anak buah Ibnu Saba, provokator kekacauan dan penyebar kegelapan.
Ada sebuah pertanyaan yang harus dikemukakan agar kita bisa dipercaya memegang hakikat yang kita tapaki jejaknya. Apakah para pemimpin yang dipilih Khalifah Utsman dari kalangan kerabatnya adalah sasaran amarah para konspirator dan pemberontak saja, ataukah juga sasaran amarah kelompok sahabat Nabi dan tokoh-tokoh terhormat? Apa saja sebab-sebab dan motif amarah ini, dan apa yang dilakukan Khalifah Utsman untuk menyingkirkan semua itu? Seperti diketahui sejumlah sahabat terbaik Rasulullah SAW, termasuk Ali bin Abi Thalib, menilai perlunya menyingkirkan para pemimpin dari kalangan Umayyah demi kepentingan umat dan daulah, juga menyingkirkan Marwan bin Hakam yang menangani kas negara. Alasannya, dominasi kekuasaan para pemimpin dari kalangan Umayyah mengesankan pemerintahan mementingkan diri sendiri. Selain itu, para pemimpin dari kalangan Umayyah tidak memiliki tingkat keteladanan yang harus dimiliki seorang pejabat. Padahal pada masa itu tidak ada sesuatu pun yang mampu memperkokoh kekuatan Islam seperti kekuatan yang diberikan oleh ketakwaan, ketaatan, dan sikap wara, juga keteladanan luhur para pemimpin dalam menghadapi kemewahan dan keindahan dunia yang memperdaya. Jadi bisa kami katakan bahwa pada waktu itu ada sebentuk konspirasi dan perlawanan. Konspirasi didalangi dan dipersiapkan oleh mereka yang ingin menyerang Islam secara keseluruhan, agama, daulah, dan umat. Konspirasi mereka yang menyebar dan berkobar bertujuan untuk melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap agama, daulah, dan umat. Penentangan dilakukan sekelompok sahabat terbaik yang bertujuan untuk membenahi kesalahan dan menetapkan kebenaran yang mereka sampaikan dengan kata-kata tulus dan nasihat penuh amanat. Khalifah yakin akan niat buruk para pemberontak mengikuti Ibnu Sabah di balik pembebaran aib para gubernur. Akan tetapi menurut hemat kami, Khalifah tidak sedikit pun ragu di balik niat tulus yang mendorong para sahabat seperti Ali dan Ammar bersikap memusuhi para gubernur tersebut. Khalifah Utsman menangani persoalan ini dengan cara berbeda. Ia tidak serak jika kerabat-kerabatnya dicopot hanya karena mereka adalah kerabatnya, atau hanya karena mereka terlalu hanyut dalam kemewahan. Khalifah hanya ingin mencopot mereka jika melakukan sejumlah kesalahan yang mengharuskan mereka untuk dicopot. Dan jika mereka melakukan kesalahan itu, maka Khalifah akan mencopot mereka secara langsung tanpa menunda-nunda. Untuk itulah Khalifah Utsman segera melakukan langkah yang tepat. Khalifah memilih beberapa sahabat yang tidak diragukan memiliki track record bersih, juga tidak diragukan amanah dan sikap waraknya. Ia menunjuk Muhammad bin Salamah yang sebelumnya dipercaya Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mengaudit para gubernur, memeriksa berbagai wilayah dan meneliti kondisi rakyat. Menunjuk Abdullah bin Umar, sisa-sisa keluarga Khattab yang soleh, imam warak yang beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan tapi selalu menolak. Menunjuk Ammar bin Yasir, mujahid agung, pahlawan di saat-saat sulit pada masa awal Islam. Menunjuk Usamah bin Zaid, sosok tercinta, anak orang tercinta di mana kala Rasulullah SAW memerintahkan kala bersiap untuk bertemu Rabb, berangkatkan pasukan Usamah. Khalifah Utsman menunjuk mereka untuk memimpin sekelompok urusan agar pergi ke berbagai wilayah dan mengecek prosedur yang dijalankan setiap gubernur dan amir. Bukankah langkah ini tepat, prosedural, adil, dan bijak? Tentu saja. Lantas bagaimana dengan tanggapan para duta ini? Mereka semua pulang, kecuali Ammar bin Yasir yang diutus untuk mengecek kondisi sebenarnya di Mesir sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk tinggal di sana. Muhammad bin Salamah kembali dari Kufah, Abdullah bin Umar kembali dari Sam, Usamah bin Zaid kembali dari Basrah. Mereka melaporkan apa saja yang mereka saksikan dan mereka lihat kepada Khalifah. Seluruh laporan menunjukkan tidak ada satupun kesalahan yang mengharuskan untuk mencopot amir atau gubernur. Lantas apakah kesaksian mereka ini meruntuhkan sikap Ali radhiyallahu an dan para pengikutnya terhadap para gubernur Umayyah? Sama sekali tidak. Sepertinya halnya sikap Ali radhiyallahu an dan para pengikutnya tidak menentukan sikap Khalifah Utsman, karena kedua kubu sepakat untuk menjaga kesucian Islam. Hanya saja dalam persoalan ini keduanya memandang dari dua sisi berbeda. Ali radhiyallahu an dan para pengikutnya menilai Tulaka tidak berhak memimpin urusan kaum muslimin, khususnya mereka sebelum maupun setelah Islam pernah kambuh pada penyakit lama yang membuat mereka tak pantas menjadi pemimpin. Tulaka adalah orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan Mekah di bawah kiratan pedang. Rasulullah SAW kemudian muncul di tengah-tengah kerumunan kaum Quraisy yang tertunduk lesu dan gemetar. Beliau kemudian mengatakan, pergilah kalian bebas. Di antara mereka ini adalah para gubernur Umayyah yang menjadi inti perdebatan. Berbeda dengan Khalifah Utsman yang punya pandangan berbeda terkait persoalan ini. Menurutnya Islam memutuskan apapun sebelumnya dan tobat memutuskan segala kesalahan dan dosa sebelumnya. Segala kesalahan dan dosa mereka sebelum Islam sudah digugurkan Islam. Kesalahan dan dosa mereka atau sebagian di antara mereka adalah setelah Islam sudah digugurkan oleh tobat. Menurut pandangan Khalifah Utsman, selama tak seorang pun di antara mereka melakukan suatu kemungkaran atau memperlakukan rakyat secara semena-mena, mencopot mereka dari jabatan yang mereka emban, khususnya di bawah tekanan kekacauan-kekacauan bersenjata yang digerakkan oleh sekelompok perusak, tidak bisa diterima Khalifah.
Walid bin Uqbah menjabat sebagai gubernur Kufah. Ia mampu mencapai kemenangan besar untuk daulah. Di saat yang bersamaan ia juga termasuk kerabat khalifah. Meski demikian, kalau khalifah mendengar berita Walid meminum khamar, khalifah tidak menunda barang sehari pun, tapi langsung dipanggil ke Madinah, dicopot dari jabatannya sebagai gubernur dan dihukum secara terang-terangan. Hal serupa juga dilakukan para gubernur-gubernur lain dari kalangan kerabat khalifah kala mereka melakukan kesalahan yang mengharuskan mereka untuk dicopot atau dihukum. Demikian pemaparan singkat pandangan Khalifah Utsman terkait situasi krisis para gubernur. Khalifah Utsman semakin yakin dengan pandangannya setelah para utusan ke berbagai daerah kembali dan menyampaikan dengan jujur bahwa mereka tidak melihat suatu kemungkaran pun dan tidak menyaksikan suatu kezaliman pun. Meski demikian, Utsman mengirim surat ke seluruh wilayah. Isi surat menyebutkan, sampaikanlah berita kepada aku bahwa sejumlah kaum di antara kalian dicela, ada juga yang dipukul. Siapa yang punya hak, silahkan datang kepada kami di musim haji. Silahkan mengambil hak dariku atau daripada gubernurku yang memimpin kalian. Untuk sementara itu yang kita bacakan. Semoga ada manfaatnya dan masih kita lanjutkan nanti tentang membicarakan tentang atau membaca tentang sekitar Khalifah Utsman bin Affan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.